Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari bawa hatimu, mari memuji Tuhan dengan bersuka cita. Angkat pujian ini, kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari angkat pujian ini bersama-sama, kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya
selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yo, tepuk tangan dimanapun kita berada saat ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih sungguh lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Oh, sama-sama katakan selamanya. Amin. Tepuk tangan untuk Allah yang dahsyat. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji. Engkau Yesus kekuatan kami. Terima kasih. Haleluya. Kami bawa syukur bagimu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama angkat pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kita katakan, Yesus,
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu saat ini. Mari sembah Dia, naikkan syukurmu dimanapun kita berada saat ini. Sebab Tuhan Allah, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama angkat pujian, syukur hanya bagimu. Oh, layak diagungkan, kami muliakan nama-Mu. Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Oh, Rabaso Karalama Sandaralama So. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami sembah, kami puji. Glory bagimu, glory bagimu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami mau katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami akui, sebab Kau besar ya Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, haleluya. Oh, syukur bagimu, layak diagungkan. Oh, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib ya Tuhan. Kami pegang itu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau baik, Engkau sangat baik. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah dalam kehidupan kami. Hati kami siap ditaburi dengan firman-Mu. Berbicaralah lebih lagi ya Tuhan. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan sejahtera. Khotbah saya hari ini masih berbicara tentang kesembuhan. Kesembuhan menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita sakit, ketika seseorang, famili kita, saudara kita ada yang sakit, kesembuhan adalah yang kita dambakan. Mukjizat kesembuhan masih dibutuhkan. Mukjizat kesembuhan masih tetap ada sampai saat ini. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah Faith for Healing, iman bagi kesembuhan. Kenapa iman menjadi penting sekali bagi kesembuhan? Mari kita baca sama-sama di dalam Matius 9 ayat 28 sampai dengan 29. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Pertanyaan yang sama Tuhan Yesus ajukan kepada kita semua. Percayakah engkau bahwa aku sanggup menyembuhkanmu? Percayakah engkau bahwa kankermu dapat aku sembuhkan, tumormu dapat aku sembuhkan? Hari ini, mari kita menjawab bersama-sama dengan iman, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan Yesus akan berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Seringkali Yesus menjawab setiap pertanyaan tentang kesembuhan, jadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu, imanmu yang menyembuhkanmu. Artinya iman menjadi bagian yang sangat penting tentang kesembuhan. Saya percaya saudara semua tahu tentang iman. Mungkin saya dapat gambarkan atau perkatakan iman dengan bahasa yang sangat sederhana. Iman adalah pewahyuan dari kehendak Allah di hati manusia
yang melahirkan kepastian, keyakinan, kepercayaan, dan tindakan. Atau dengan bahasa lainnya, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, dalam roh kita, dalam hati kita, itulah yang melahirkan kuasa supranatural. Itulah yang melahirkan mukjizat kesembuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti jenis-jenis iman supaya kita tidak salah bertindak atau meresponi iman kita terhadap kesembuhan. Yang pertama, kita sama-sama belajar tentang iman proaktif. Apakah iman proaktif itu? Iman proaktif adalah iman yang mengejar, iman yang memiliki jawaban berdasarkan mendengar firman Tuhan. Contohnya adalah wanita pendarahan 12 tahun. Saudara, untuk zaman saat ini saya bisa simpulkan seorang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun itu kemungkinan besar adalah kanker rahim. Saudara tidak bisa membayangkan keadaan pendarahan atau kanker rahim itu di zaman sekarang. Ini bicara zaman dulu, 2000 tahun yang lalu. Saudara, wanita ini begitu depresi. Dan saya percaya dia menjadi lemah. Dengan bau darah, bau anyir, bau yang begitu busuk. Belum lagi hukum agama mengatakan bahwa wanita pendarahan dianggap najis. Dikucilkan, tidak boleh bersentuhan dengan orang. Karena orang yang bersentuhan dengan seseorang yang perempuan pendarahan, itu dianggap najis oleh hukum agama ketika itu. Tetapi ketika dia mendengar Yesus, Sang Penyembuh, sedang melewati kotanya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia berusaha untuk memberanikan diri. Di tengah kesakitannya, di tengah kelemahannya, dia keluar untuk berjumpa dengan Yesus. Memang dia tidak punya nyali untuk berkata, Yesus anak Daud sembuhkan aku. Dia tidak punya nyali sebesar itu. Karena dia tahu, orang akan tahu bahwa dia adalah orang yang najis. Imannya berkata seperti ini yang luar biasa. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Wow, haleluya. Saya percaya, saudara di rumah pasti bangkit imannya. Saya percaya jemaat di tempat ini begitu punya iman yang proaktif. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku pegang janji Tuhan, aku pasti sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita memiliki iman proaktif. Yang aktif, yang percaya ketika mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mengejar dan kita percaya kita sudah disembuhkan. Yang kedua adalah iman reaktif. Iman reaktif adalah reaksi spontan ketika seseorang mendengar firman Tuhan yang diberitakan langsung dan meresponi, menerima firman Tuhan. Contohnya adalah kisah seorang pemuda di Listra. Saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Pria di Listra ini ayat 8 jelas berkata dia sedang duduk di tempat dia biasa duduk. Dia orang yang lemah kakinya, bahkan ditegaskan lumpuh sejak lahir, tidak dapat berjalan. Ketika itu, Paulus sedang berkhotbah memberitakan firman Tuhan. Dia bukan sedang mengunjungi Paulus berkhotbah, tapi dia duduk kebetulan Paulus sedang berkhotbah di tempat itu. Artinya dia tidak berencana untuk disembuhkan.
Dia hanya berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Ketika dia mendengar Paulus berkhotbah, imannya aktif. Terlihat di ayat 9, Paulus berkata, ketika Paulus menatap laki-laki itu, pria itu, dia berkata dengan suara nyaring, dia melihat pria itu, laki-laki yang lumpuh itu, mempunyai iman. Itu sebabnya Paulus berkata, hei kamu yang duduk itu. Mungkin pria itu melihat ke belakang, siapa yang dimaksud? Iya kamu yang baju putih itu. Berdiri saat ini juga. Pria di Listra itu kemudian bangkit berdiri dengan imannya. Dan seketika juga dia sembuh. Bukankah sering kita di dalam suatu kebaktian, ketika hamba Tuhan berbicara, berdoa, dan dia digerakkan oleh Roh Kudus bicara, hari ini di tempat ini, ada seorang wanita yang sudah sakit pinggang cukup lama. Roh Kudus katakan kepada saya, hari ini engkau akan disembuhkan. Dan saudara merasakan bahwa itu adalah saudara. Saudara bangkit, meresponi, dan kesembuhan terjadi. Saya percaya hal-hal yang seperti ini masih terjadi. Mari responi firman Tuhan, mari responi dengan iman yang reaktif. Jadi yang pertama kita belajar tentang iman proaktif, yang kedua kita belajar tentang iman yang reaktif. Saya percaya saudara pasti memiliki iman seperti ini. Yang ketiga yang kita harus juga tahu belajar adalah iman yang tidak aktif. Apa iman yang tidak aktif? Imannya ada tetapi belum diaktifkan oleh pewahyuan atau perkataan dari Tuhan. Contohnya adalah orang-orang sakit yang kumpul di tepi kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 2-3 firman Tuhan katakan begini. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu banyak orang yang mengejar Yesus, banyak orang yang mencari Yesus, banyak orang yang mengikuti Yesus dan menerima kesembuhan. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Yohanes 5 ayat 2-3 ayat 3 dikatakan, di serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Mereka pasrah menunggu. Mereka tidak berusaha mencari Yesus sebagai sumber kesembuhan. Banyak orang yang akhirnya pasrah. Begitu juga ketika Yesus datang ke kolam Bethesda, dia menjumpai seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali iman tidak aktif karena kita lebih mengedepankan panca indera kita, bukan firman Tuhan. Seringkali kita ketemu dengan orang berkata, ya ini mungkin rencana Tuhan saya sakit. Ya, ada waktunya Tuhan. Indah pada saatnya Tuhan akan menyembuhkan saya. Saya mau katakan, pasrah bukanlah iman. Tetapi biarlah setiap kita memiliki iman yang aktif, iman yang reaktif, iman yang proaktif. Lantas kita harus mengerti bagaimana iman bisa timbul, Pak Kris. Topik iman timbul ini menjadi satu topik yang kadang-kala menjadi timbul kesalahpahaman. Kenapa? Karena orang percaya tidak mau dibilang, saya tidak punya iman. Saya sebagai orang Kristen, saya punya iman. Saya percaya, saya dulu sebagai orang percaya sudah melayani, saya nggak mau dikategorikan orang yang tidak memiliki iman. Tetapi seringkali kita gagal memahami tentang iman. Mari kita buka sama-sama Roma 10 ayat 17. Saya akan bacakan dengan versi King James ya. Dan ini memang tidak jauh berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi saya menarik untuk saya bisa nanti menerangkan kepada saudara melalui versi King James. Jadi iman timbul dari mendengar. Dan mendengar timbul dari firman. Kalimat ini terdiri 2 bagian.
Iman timbul dari mendengar, mendengar timbul dari firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, saya bisa katakan bahwa iman tidak timbul dari mendengar firman. Hah? Mungkin saudara akan kaget. Iman tidak timbul dari mendengarkan firman. Kenapa? Ada banyak orang mendengarkan firman, namun imannya tidak muncul. Mendengar itu sendiri harus timbul dari firman. Artinya begini saudara. Artinya kita harus bisa membedakan ada dua pendengaran yang dimaksud di sini. Pertama adalah pendengaran jasmani, kedua adalah pendengaran rohani. Apa itu pendengaran jasmani? Pendengaran jasmani adalah pendengaran firman hanya sebatas pengetahuan. Pendengaran karena kita hanya membaca, hanya tahu sebatas pengetahuan kita. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan logika berpikir. Akan melahirkan pengalaman-pengalaman. Akan mengandalkan panca indera kita yang menghasilkan iman manusia. Dan iman manusia dapat membuat seseorang sembuh dengan ketekunan, tekad bulat, tetapi iman manusia pasti gagal. Contoh saudara yang dikasih Tuhan. Saya sebelum bertobat adalah seseorang yang perokok berat. Sulit untuk bisa berhenti merokok. Saudara yang dulu perokok berat ya, tahu bagaimana sulit untuk bisa berhenti merokok. Tetapi setelah saya bertobat, saya memiliki iman manusia yang hanya sebatas sepengetahuan saya bahwa merokok itu tidak baik. Merokok itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Apalagi saya seorang pelayan Tuhan. Tidak etis, tidak baik, tidak pantas untuk merokok. Bahkan dikategorikan sebagai dosa. Saya mendengar firman hanya sebatas pengetahuan saya. Dan saya bertekad, saya termotivasi untuk hidup kudus. Saya mulai menjauhi rokok dengan usaha saya. Bisa berhenti? Bisa saudara. Cukup lama saya berhenti, kurang lebih 1 tahun. Tetapi ketika saya berjumpa dengan teman-teman saya, aktif lagi dalam pekerjaan, dalam relasi dengan teman-teman saya yang belum bertobat, yang masih merokok, akhirnya saya merokok lagi. Itulah sebabnya kenapa pengetahuan tentang iman itu bukanlah iman. Kalau kita hanya tahu iman sebatas pengetahuan, itu bukanlah iman. Bedakan itu saudara. Seringkali orang berjalan dengan penglihatan. Seringkali orang berjalan dengan panca inderanya. Dan itu bukan iman saudara. Iman itu bukanlah jiwa kita. Iman itu bukan di area mental atau jiwa kita. Dan pengharapan yang berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu bukanlah iman. Artinya begini, harus ada bukti nyata dulu, baru kita percaya. Dan saya katakan, itu bukan iman. Jadi dari mana iman itu timbul? Iman timbul dari pendengaran rohani, bukan pendengaran jasmani. Mendengar firman harus di dalam roh kita. Iman bukanlah bicara tentang jiwa kita. Iman bukan bicara tentang mental kita. Iman adalah rohani. Iman adalah dari hati kita. Itu sebabnya Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada perbedaan yang jelas antara apa yang kita ketahui di kepala kita sebagai pengetahuan dan apa yang disingkapkan di hati kita. Sesuatu yang terjadi di hati kita akan mentransformasikan pengetahuan Alkitab menjadi sebuah pewahyuan. Itu sebabnya timbulnya pendengaran firman harus ditangkap oleh hati kita, oleh roh kita. Dan itu yang akan melahirkan iman di dalam kehidupan kita. Jadi kunci untuk menerima Tuhan, kunci untuk menerima apa yang dari Tuhan adalah dengan mendengar Tuhan. Semakin kita mendengar dalam roh kita,
Semakin kita hidup oleh iman. Iman lahir dari Allah dan Allah adalah roh. Itu sebabnya kita harus mendengar firman dengan roh kita. Bukankah Roh Kudus bertahta di hati kita, saudara? Ketika kita mendengar firman Allah dan roh kita menangkap itu semua, menangkap kebenaran firman-Nya, maka perhatikan saudara, yang tidak kelihatan itu mengalahkan yang kelihatan. Kita tidak lagi berjalan dengan pembuktian panca indera kita. Mungkin dokter berkata tumor itu masih ada. Kita masih bisa merasakan sakit itu. Tetapi karena kita melihat dengan iman yang tidak kelihatan, dan kita percaya sudah disembuhkan dan kesembuhan sedang terjadi, maka kita percaya kita sudah sembuh. Kita tidak perlu pembuktian dokter, kita tidak perlu pembuktian apa yang kita rasakan. Ketika kita memiliki iman karena pendengaran roh kita, perhatikan baik-baik, kita akan berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan. Kita tidak lagi merasakan apa yang kita rasakan, kita tidak lagi mendengar apa kata dokter, apa kata ahli, apa kata pakar. Dan itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kenapa? Karena kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir saya katakan, iman Allah tidak akan gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini biarlah kita kembali renungkan firman Tuhan. Seringkali kesembuhan kita mau secara instan, secara cepat. Walaupun Tuhan Yesus dapat melakukan itu semua. Atau kita mencari hamba Tuhan yang berkarunia khusus tentang kesembuhan. Minta didoakan khusus, tumpang tangan biar kita sembuh. Gak salah. Tapi hari ini, coba kembali kita renungkan firman Tuhan. Kita mengerti tentang iman. Ada satu cerita yang begitu menarik dan ini sampai ada di dalam hati saya, itu tentang iman seorang perwira. Matius 8 ayat 8. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Iman perwira ini adalah dia hanya minta Yesus mengucapkan. Dia hanya butuh firman diucapkan, bukan dalam kunjungan ke rumahnya. Dia tidak perlu minta sampai Yesus harus datang ke rumahnya. Dia cukup berkata, engkau berfirman saja. Aku percaya pasti sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah firman Allah yang hidup. Mari dapatkan pewahyuan hari ini tentang kuasa firman Tuhan yang tertulis untuk Anda dan tentang Anda. Kepercayaan yang benar itu muncul dari pendengaran yang benar. Jika hari ini engkau percaya bahwa firman-Nya hidup, hati saudara akan peka penuh untuk bisa mendengar Roh Kudus dan iman dilepaskan. Dan saya percaya hari ini juga saudara akan menerima mukjizat kesembuhan. Bukan karena pendengaran jasmani saudara, tetapi karena pendengaran rohani saudara. Mari tundukkan kepala, saya rindu untuk berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami dibukakan satu hal yang luar biasa. Mungkin selama ini iman kami hanya sebatas pendengaran, hanya sebatas pengetahuan Tuhan. Tapi hari ini kami semakin mengerti, kami harus mendengar dari pendengaran rohani kami. Biarlah kami menangkap firman Tuhan dengan roh kami Tuhan. Sehingga firman itu benar-benar hidup. Sehingga firman itu benar-benar nyata. Firman itu bicara kepada kami. Oleh bilur-bilur darah Yesus, kami sudah disembuhkan. Dan hari ini, kami terima kesembuhan. Kami terima mukjizat kesembuhan. Bukan apa yang kami rasakan oleh panca indera kami.
bukan lagi apa hasil laboratorium, bukan lagi apa kata dokter, tetapi kami berdiri atas apa kata firman Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib bukan hanya membuat kami selamat Tuhan, tapi setiap kutuk, setiap sakit penyakit kami sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Dan hari ini hanya butuh satu, menerima kesembuhan dengan iman. Kami percaya, iman kami bangkit, iman kami proaktif, iman kami reaktif. Dan hari ini kami berkata, kami sudah disembuhkan, kami sudah terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, bangkit, percaya dengan iman bahwa saudara sudah disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi, bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, saya berdoa agar saudara semua diberkati dengan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, kita sudah di akhir daripada ibadah kita. Saya percaya bahwa semua saudara sudah amat sangat diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mengajak, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Semua pemberian persembahan saudara akan digunakan untuk operasional daripada gerejanya dan juga untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami kesulitan, kelemahan, dan saya percaya semua pemberian saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara bisa langsung transfer atau saudara bisa scan QR code di akhir daripada ibadah kita. Dan pemberian saudara sudah amat sangat memberkati untuk semua yang membutuhkan. Nah saudara, Bapak Ibu, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk hari ini, sekali lagi untuk firman dan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kami terima, dapat kami terima di tanah yang subur dan bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk semua pemberian yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa percaya bahwa pemberian itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi mereka yang membutuhkan, dan bagi gereja-Mu yang melayani setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-Mu House of Joy dan berkati juga semua jemaat Tuhan yang telah memberi. Berikan kekuatan, kesehatan, tubuh jasmani yang sehat. Kalau ada yang berbeban berat, biarlah Tuhan memberikan kelegaan dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka pintu-pintu, berikan hikmat-Mu untuk dapat mengambil keputusan-keputusan. Hal berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau bersyafaat untuk Indonesia, untuk pemerintahan kota Jakarta, ibu kota. Tuhan kami berdoa biarlah dapat mengatasi pandemi yang sedang masih berjalan berlangsung dan keluar dari situasi ini. Berdoa untuk situasi perekonomian, biarlah ekonomi Indonesia tetap sehat. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada Presiden, kepada Gubernur Tuhan, biarlah semua jajaran pemerintahan di dalam anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, berdoa untuk gembala rayon kami. Biarlah senantiasa ada di dalam kebaikan Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Dan biarlah terus dapat memiliki kepekaan untuk mendengar suara-Mu dalam kebenaran firman-Mu dan menuntun kami di dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dan biarlah kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu semua dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.